Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah beserta Nabi Muhammad, junjungan kita yang pada pagi hari ini menjelang siang telah memberikan rahmat, hidayat beserta berkahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Ihsa ini. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati dan kami sangat banggakan Bapak Kapolda Sumatera Selatan, kepada yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala BNN, ya, kepada yang kami hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabankes Bangpol, yang kami hormati Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, yang kami hormati dan kami sayangi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Yayasan GAN, tentunya yang paling kami sangat sayangi dan kami banggakan hadir pada hari ini, suatu kebanggaan, yaitu dihadiri oleh Bapak Dewan Pendiri Yayasan GAN. Terima kasih telah berkesempatan untuk hadir Bapak. Yang kami hormati Kapolres yang diwakili oleh Bapak, izin mohon maaf atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Kajati, yang kami hormati Pak Kajari, dan seluruh Ketua DPC beserta jajarannya yang sangat saya sayangi, beserta hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia. Pada saat ini, terus terang Bapak Kapolda izin Bapak sekalian bahwa kami Yayasan GAN belum merasa bisa berbuat lebih. Namun inilah awal komitmen kami yang dimulai dari kami lebih dahulu. Walaupun dengan segala kekurangan, dengan sumber daya yang ada, dengan segala keterbatasan, ini awal komitmen kami dan akan kami teruskan menjadi suatu program yang dimana judul di sini sedikit mungkin sambutan dari saya mengingat hari dan waktu Bapak Kapolda. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang selalu saya banggakan Bapak Kapolda Sumatera Selatan, yang saya hormati yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan namanya Pak Kasbang Dimas, yang saya hormati Ketua Umum DPP GANS, DPD, Ketua DPD, Pak Kajati diwakili dalam Aspidum dalam hal ini, Pak Kapolres, dan bapak-bapak, ibu semuanya yang saya hormati saya banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini yang pertama dan paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya, karenanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita pada hari ini dengan baik, dan kita harapkan seterusnya kita selalu sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya hari ini adalah hari yang berbahagia khususnya bagi Yayasan GAN menjelang yang ulang tahun yang kedua ya. Yayasan GAN ini saya sudah 7 bulan di sini Bapak Kapolda, dengan Pak Kapolda, dengan Gubernur, dan dengan kita semuanya, ini sangat luar biasa. Ya, kita lihat apa yang di hari ini mau dicanangkan ini juga hasil bincang-bincang kita Pak dengan Bu Fadila sebesar ini. Karena preferensi kita yang terbesar saat ini, khususnya di Sumatera Selatan, ini ada di daerah pedesaan. Memang ada sedikit perbedaan Bapak Kapolda dibandingkan daerah-daerah lain. Sumut itu nomor 1 preferensi, tapi banyak di daerah perkotaan. Kalau kita di daerah pedesaan dengan status yang juga berbeda. Apabila di kota-kota ini banyak dilakukan oleh beberapa orang-orang yang katakanlah berada, termasuk kelompok-kelompok artis dan lain sebagainya, tapi di daerah kita ini sangat memprihatinkan, kasihan dan luar biasa sekali merebaknya narkoba di wilayah Sumsel. Makanya kita harus hadapi dengan cara perang. Perang ini artinya kita harus komitmen menyeluruh bersama-sama. Kita bahu-membahu bersama-sama dengan mungkin 3 strategi yang harus kita lihat. Yang pertama adalah pecandu, yang kedua adalah
pengguna, penyalahguna, yang ketiga adalah korban penyalahguna. Tapi ini di antara ketiga ini bisa juga statusnya cepat bisa berubah. Bisa aja penyalahguna ini masuk ke korban penyalahguna dan juga bisa ke pecahan. Makanya kita betul-betul harus berhati-hati dalam mengklasifikasikan ini. Kita ada TAP Pak Kapolda untuk menyatakan kelompok ini kelompok yang mana, kita lakukan penegakan hukum. Sehingga saat ini di RP itu tahanan kita narkoba 50% Pak Kapolda. Jadi hunian yang ada saat ini itu seluruh Sumsel ini 6.500, tapi dihuni sudah 15.000 lebih, dan 80%-nya adalah penyalahguna narkoba. Instansi dan semua LSM menjerat penggiat narkoba, termasuk yayasan dan juga. Ya, ini nanti kita akan rumuskan kegiatan-kegiatan ini sampai detail, sampai ke tingkat desa-desa, yang nantinya juga kita akan coba membreakdown dengan masalah anggaran yang akan dikeluarkan. Karena klausul yang ada di Perda itu Pak Kapolda, salah satunya adalah kegiatan fasilitasi P4GN pemerintah provinsi dianggarkan dari APBD atau sumber-sumber lain. Saat ini kita rencanakan di Pagar Alam. Untuk konsep rencana penghancuran anggarannya sudah kami susun. Kita akan bisa cepat untuk memulihkan daripada masyarakat kita. Kalau kita lihat prevalensi kita saat ini, sementara yang terdata itu 375.000. Kita harus mempunyai balai lokal yang dibiayai oleh pemerintah untuk kita prioritaskan outcome, ya, hasil daripada kegiatan. Jadi kita tidak banyak berorientasi pada input, proses dan output, tapi pada outcome yang ada. Jadi setiap kegiatan kita tuh harus bisa dilihat oleh siapapun bahwa kita betul-betul ada, kita semua ada dalam rangka memberantas narkoba ini. Demikian, terima kasih. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan permohonan maaf kami tadi atas keterlambatan hadir di tempat. Saya tanya sama beliau, dimakan, ditelan atau dikunyah tadi. Rupanya beliau bilang dikunyah, ditelan sedikit ya. Nah, kalau saya bilang saya telan semua. Beda itu ya. Kalau cuma dikunyah saja, ditelan sedikit, itu katanya sirih itu membuat awet muda 3 tahun ya. Jadi Pak KBNNP ini wajahnya saja muda karena cuma dikunyah saja. Kalau saya telan tadi, jadi mudanya dari atas sampai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati yang mewakili Bapak Gubernur, KBNNP, Mas Joko, kemudian Ketua DPP Pusat dan Daerah, ya, Pusat dan Daerah. Mohon maaf yang mewakili Pak Kajati, kemudian Kapolres Tabes ini yang hadir, Pak Dir Narkoba Polda Sumatera Selatan, kemudian Pak Dir Bimas, ini Pak Kapidokes saya lihat ya, Pak Wono, kemudian para pengurus GAN seprovinsi Sumatera Selatan, kemudian tamu undangan dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah semua dalam limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang ada di beberapa wilayah dengan wilayah kita sendiri, ini yang sudah saya prediksi sejak saya masuk dan menjadi program saya sebetulnya, ya, Pak Narkoba, ya, ada keinginan saya ini menjadi fokus utama salah satunya, ya, ada beberapa isu yang juga melihat yang selalu kita kompromikan dengan Forkopimda provinsi, ya. Sebelumnya ada illegal drilling, illegal mining, kemudian termasuk narkoba, ya. Ini saya anggap
kemudian hal-hal lain yang juga masih terkait dengan isu yang memang harus kita jawab. Tadi Kepala BNPB menyampaikan bahwa di Sumatera Selatan lebih banyak di grassroots ini, ya. Dan ini realitas yang juga kita buktikan dari pengungkapan kasus illegal drilling kita, ya. Itu mungkin Pak illegal drilling itu yang mengebor, ya, tanah di sini mungkin di Sumatera, dan ini realitas yang ada. Ini juga yang memudahkan tadi para pelaku ini juga mencari solusi untuk kebutuhan mereka dengan cara yang cepat, dengan boring. Tetapi di sisi lain ternyata dengan kemudahan ini, ya, mereka yang bekerja langsung di akar rumput, ya, masyarakat kelas bawah tadi kalau yang dia bilang itu juga sekaligus sebagai pengguna dan pecandu narkoba. Kita surprise saja pada saat mengungkap itu kita temukan begitu banyak bom, sabu ada di tempat itu. Nah, ini membuktikan bahwa yang kita khawatirkan kalau itu terlibat dalam masalah narkoba. Begitu besarnya keinginan kami untuk melakukan perang terhadap narkoba dengan cara kita masing-masing, tentu dengan tupoksi kita. Ya, saya menyambut dan apresiasi pada kejaksaan dan bahkan pengadilan dengan memberikan vonis yang setinggi-tingginya pada anggota-anggota kita, anggota-anggota jajaran penegak hukum, terutama anggota kami, ya, dengan memberikan sanksi yang tinggi, karena ini adalah salah satu instrumen untuk bisa menjerahkan mereka, ya. Saya mohon maaf mungkin bercerita ke dalam supaya kami ini juga bersih dalam melakukan penegakan hukum, ya. Tidak sebelah mata masyarakat melihat ini polisi cuma sebelah mata, mungkin hanya yang ditangkap mungkin yang tidak kenal dan sebagainya. Tidak demikian, ya. Hampir lebih dari 120 anggota kami pecat, ya, di tahun lalu. Saya masuk kemarin sampai dengan di akhir Desember, saya masuk di Oktober, ya, sudah hampir 120 orang anggota kami dipecat. Masuk ke sini di Februari sudah menginjak 30 orang lagi, ya. Ini bentuk keseriusan kita, keseriusan kami pimpinan dalam proses penegakan hukum terhadap masalah narkoba, karena mereka lebih dominan melakukan tindak pidana berkaitan dengan masalah narkoba ini. Jadi saya katakan ini sudah merambah ke semua, ya. Tadi dibilang akar rumput, ini di aparat sudah masuk semua, ya. Semua ini kami yakin sudah dimasuki untuk itu. Nah, instrumen-instrumen, ya, dengan tupoksi-tupoksi yang ada, yang kami juga berharap kayak sepertigan, ya, ini dalam konteks pencegahan, ya, kalau kami melihat ini perannya tentunya kami apresiasi sekali. Ini juga yang membantu pengawasan kontrol terhadap penanganan kasus-kasus narkoba yang dilakukan oleh Criminal Justice System, ya. GAN dengan peran aktifnya juga ikut memonitor, ya, masalah-masalah terkait narkoba ini di Sumatera Selatan. Saya berharap ini juga bisa berdampak terhadap baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan di peradilan, vonis yang diberikan pada mereka-mereka yang memang harus bertanggung jawab untuk ini, ya. Saya tadi sedikit diskusi dengan beliau tadi, apa perbedaan, pernah tidak belajar tentang perbedaan hukum di Malaysia, Singapura lah, tetangga kita yang dekat dengan kita Indonesia. Tadi beliau menyampaikan ada 3, ya, ada pengguna, ada pecandu, dan ada korban, ya. Satu sisi ada pandangan yang lain dalam sisi ekonomi karena ada supply dan ada demand, ya. Kenapa terjadi itu, ya, ada korban, ya, itu karena juga ada permintaan dari dia sehingga perlu ada supply dan demand. Nah, ini satu sisi kita lihat di negara-negara tetangga kita tidak diatur yang demikian, ya. Perlakuannya sama, 2,5 gram gantung, ya. Singapura, Malaysia digantung 2,5 gram, ya. Nah, makanya kebanyakan akhirnya mereka tuh lari membawa barang-barang itu dari Malaysia, dari China, ya, untuk masuk ke Indonesia. Nah, ini, ya, karena juga demikian kerasnya sanksi hukum di sana. Takut mereka dengan instrumen tadi, dengan sanksi hukuman yang diberikan oleh negara pada para penyalahguna narkoba ini, ya. Hukuman gantung 2,5 gram, ya.
Indonesia mungkin Pak Joko rehabilitasi ya Pak Joko ya. Ya ini ada satu perbedaan-perbedaan yang kemudian inilah yang mungkin menurut saya ya ini menjadi satu pertimbangan bagi para tadi ya, bandar tadi menjadikan Indonesia market terbesar di Asia dan bahkan mungkin hampir di seluruh dunia kita bagian market terbesar dalam masalah penyalahgunaan narkoba ini dengan penduduk kita yang demikian banyak. Hal yang memprihatinkan kita tahu ada kartel, ada mafia-mafia yang memang terbangun karena dengan situasi tadi. Saya berharap ini tidak akan terjadi. Sekali lagi dengan partisipasi aktivitas dari kegiatan Yayasan GAN semua ya, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat wilayah semua ini juga bisa punya peran dengan merangkul stakeholder yang ada sehingga kita saling bahu membahu ya, memberantas masalah narkoba ini. Ada kekhawatiran satu juga yang perlu diungkapkan ya, kita sudah cermati ya di narkoba para BNP. Jadi mereka ini sekarang mempunyai modis ya Pak Dirdimas ya, kita sudah identifikasi itu di dalam satu area mereka membentuk satu komunitas ya, menjadi satu geng ya, membentuk satu geng kemudian melakukan teror terhadap mereka yang ada di sana. Nah, ini yang sudah mereka coba untuk mempengaruhi dan menduduki tadi area-area yang menjadi sarana yang bisa digunakan bagi posko mereka, tempat pasar mereka dan sebagainya. Nah, inilah makanya Pak Dirdimas juga hadir di sini, Pak Kapolres Tabes ya. Itu kita bangun kemarin belum lama ini kampung anti narkoba ya. Di sana ada kita identifikasi sebagai tempat penjualan narkoba, ada bandarnya, ada penggunanya dan sebagainya di sana ya. Kita ingin merubah mindset di situ dengan mengikut sertakan tadi penegak hukum saja ya. Saya berharap sekali lagi kehadiran GAN dengan eksistensi aktivitas kegiatannya tentu diharapkan bisa membantu masalah-masalah penanganan narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Tentunya di ulang tahun yang kedua GAN saat ini kontribusi yang diharapkan yang juga terus dapat membantu tugas-tugas kami dari jajaran kepolisian, dari BNP dan semua stakeholder yang terlibat dalam penanganan narkoba ini tentu juga akan semakin diharapkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan, dan sekali lagi apresiasi untuk GAN baik tingkat pusat kemudian tingkat wilayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu secara simbolis bahwa ini sudah narkoba dengan tema pada siang hari ini yaitu keroyokan lawan narkoba. Tepuk tangan. All my love and all my life I would give for you. Only you. Wish you were mine. Dilanjutkan dengan foto bersama. Wish you belong to me. Boleh dikasih demikian surat tugasnya. And all the time wanting you to care for me, want you to know Ayo kita keroyokan. I love you so. Oh, could it be? Baik, terima kasih. Mohon izin untuk tetap di tempat narkoba wilayah hukum Sumatera Selatan tentunya. Bekerja sama dengan BNN dan juga Polda Sumatera Selatan. Say you'll be mine, my love. Night and day you're there, in dreams beyond compare.
dilanjutkan dengan foto bersama. I'll be yours willingly. I'll wait for you. Baik, terima kasih. Dan untuk berfoto bersama seluruh ketua dari DPC And all my life I would give for you. Only you. Wish you were mine. Baik, beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu untuk kita semua yang hadir di sini. Maka saya sudah rangkaian karena pertama ya Satgas Sumatera Barat. For I'll be yours. Karena saya Firman Hakim pamit undur diri bersama kita. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, my heart won't believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Don't forget